Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan standar audit 260 mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Siti Rahma dengan NIM C2310812. Saya Fitri Dwi Agustin dengan NIM C2310136. Saya Rizkia Cahya Kairunisa dengan NIM C2310273. Saya Hafimah Bintang Wulandari dengan NIM C2310478. Standar audit nomor 260 mengenai komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan pada periode yang dimulai setelah tanggal 1 Januari tahun 2022. Definisi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yaitu individu atau organisasi yang mengawasi arah strategis entitas dan akuntabilitas termasuk pelaporan keuangan. Contohnya yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Pengelola, dan Pemilik. Ruang lingkup dalam SA 260 yang pertama, mengatur tanggung jawab auditor dalam berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama audit laporan keuangan. Yang kedua, berlaku untuk semua entitas tanpa memandang ukuran atau struktur tata kelola termasuk emiten. Yang ketiga, membutuhkan pertimbangan khusus jika pihak tata kelola juga terlibat langsung dalam pengelolaan entitas. Yang keempat, dapat diterapkan pada audit atas informasi keuangan historis lainnya yang tetap berada di bawah pengawasan pihak tata kelola. Yang kelima, menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan pihak tata kelola. Yang keenam, menyediakan kerangka komunikasi dan menentukan hal-hal spesifik yang wajib dikomunikasikan oleh auditor. Yang ketujuh, beberapa kewajiban komunikasi tambahan diatur dalam standar lain seperti SA 265 mengenai defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Yang kedelapan, auditor juga dapat atau wajib mengkomunikasikan hal tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dengan entitas, dan ketentuan standar profesional lainnya. Dan yang terakhir, tidak membatasi auditor untuk menyampaikan informasi lain yang dianggap relevan bagi tata kelola. Selanjutnya, peran komunikasi. Fokus utama SA 260 adalah komunikasi dari auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tanggung jawab komunikasi tetap dimiliki oleh dua pihak, diantaranya auditor wajib menyampaikan hal yang diharuskan oleh standar, dan manajemen tetap bertanggung jawab melaporkan hal yang relevan kepada pihak tata kelola, dan kewajiban itu tidak menggantikan kewajiban auditor. Tujuan utama auditor dalam standar audit 260 yaitu yang pertama, mengkomunikasikan tanggung jawab auditor, ruang lingkup dan waktu audit, dan yang kedua, mendapatkan informasi relevan dari TCWG, dan yang ketiga, menyampaikan temuan signifikan audit secara tepat waktu, dan yang keempat, mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TCWG. Ketentuan utama SA 260. Pertama, menentukan pihak untuk dikomunikasikan. Auditor wajib menentukan siapa dalam struktur tata kelola yang tepat untuk menerima komunikasi, bisa TCWG penuh, komite audit, dan subgrup lainnya. Jika berkomunikasi hanya dengan subgrup atau misalnya komite audit, auditor harus menilai apakah perlu juga berkomunikasi dengan badan tata kelola secara keseluruhan. Kedua, jika semua TCWG merangkap pengelola. Jika seluruh pengelola adalah TCWG, contoh usaha kecil milik pribadi, auditor tidak perlu mengkomunikasikan hal yang sama dua kali. Namun, auditor harus memastikan semua hal yang diwajibkan telah disampaikan. Selanjutnya, hal-hal yang wajib dikomunikasikan oleh auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Auditor harus menjelaskan bahwa auditor bertanggung jawab menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun manajemen, dan audit tidak membebaskan manajemen dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ruang lingkup dan waktu audit. Auditor wajib mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai gambaran umum ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, termasuk resiko-resiko signifikan yang telah diidentifikasi. Tujuannya agar pihak tata kelola memahami fokus utama audit, dapat memberikan dukungan informasi terkait, serta dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap area yang memiliki potensi salah saji material dalam suatu laporan keuangan.
Yang ketiga, temuan signifikan audit. Auditor harus menyampaikan yang pertama, aspek kualitatif, signifikan praktek akuntansi termasuk kebijakan, estimasi, dan pengungkapan. Yang kedua, kesulitan signifikan yang ditemukan dalam audit, misalnya pembatasan ruang lingkup, keterlambatan informasi. Yang ketiga, hal-hal signifikan yang dibahas dengan manajemen, kecuali jika TCWG terlibat dalam manajemen. Yang keempat, representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Dan yang kelima, kondisi yang mempengaruhi bentuk laporan auditor seperti kemungkinan modifikasi opini, paragraf penekanan, suatu hal atau ketidakpastian kelangsungan usaha. Dan yang terakhir, hal signifikan lainnya yang relevan dengan pengawasan pelaporan keuangan. Yang keempat, komunikasi independensi khusus untuk emiten. Auditor harus menyampaikan yang pertama, pernyataan bahwa audit mematuhi ketentuan etika terkait independensi. Kedua, semua hubungan atau jasa yang dapat mempengaruhi independensi. Yang ketiga, imbal jasa audit dan non-audit yang diberikan KAP atau jaringan. Yang keempat, pengamanan yang diterapkan untuk mengurangi ancaman independensi. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama, pembentukan proses komunikasi. Auditor harus berkomunikasi sejak awal tentang bentuk, waktu, dan materi komunikasi yang diharapkan. Kedua, bentuk komunikasi. Jika komunikasi lisan tidak memadai, auditor harus menyampaikan secara tertulis. Untuk independensi dan temuan signifikan pada emiten, komunikasi wajib tertulis. Ketiga, waktu komunikasi. Komunikasi harus dilakukan tepat waktu, terutama yang berpengaruh pada pelaporan keuangan atau opini auditor. Keempat, menilai kecukupan komunikasi. Auditor harus menilai apakah komunikasi dua arah dengan TCWG sudah memadai. Jika tidak, auditor harus menentukan dampaknya terhadap risiko audit maupun bukti audit. Dalam SA 260, auditor harus mendokumentasikan satu, setiap komunikasi lisan termasuk kapan dan kepada siapa. Yang kedua, untuk menyimpan salinan setiap komunikasi tertulis sebagai bagian dari komunikasi audit. Kesimpulan dari standar audit nomor 260 ini yaitu menekankan bahwa komunikasi adalah elemen penting dalam audit dan berfungsi untuk meningkatkan transparansi antara auditor dan TCWG, memperkuat tata kelola, memberikan informasi yang relevan bagi TCWG untuk melakukan pengawasan, dan mendukung efektivitas audit secara keseluruhan. Standar ini menetapkan apa yang harus dikomunikasikan, kepada siapa, bagaimana, dan kapan untuk memastikan audit berjalan sesuai dengan standar dan tata kelola entitas berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari KP mengenai SA 260. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman dalam memahami standar audit. Sampai jumpa.